Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan episode kali ini saya akan melanjutkan kembali sebuah kisah yang dituliskan oleh Dioseta yang berjudul Jagat Segoro Demit 2. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Cahaya matahari perlahan mulai sirna ketika Danan dan yang lain semakin dalam memasuki terowongan di hadapannya. Tak semengerikan goa sebelumnya. Terowongan yang mereka lewati seperti buatan manusia dengan beberapa ceruk menyerupai kamar. Terowongan zaman Belanda, tanya Rizal. Sepertinya begitu. Strukturnya seperti gua Belanda lainnya, balas Danan. Mereka berjalan dengan penerangan cahaya senter yang mulai redup. Suasana siang mulai menghilang dan hembusan angin mulai tak terasa. Jauh semakin dalam, tiba-tiba terdengar suara yang mendekat ke arah mereka. Dengan sigap mereka bersembunyi di sebuah ceruk gua dan mengawasi sosok yang mendekat ke arah mereka. Terdengar suara langkah kaki dari dalam gua. Semakin mendekat, Danan dan yang lain melihat keberadaan sosok makhluk seperti manusia. Namun satu kaki dan tangannya adalah tubuh ular. Siluman? Tanya Guntur. Shh. Dirga melarang Guntur untuk bicara. Mereka memperhatikan sosok itu yang melangkah arah luar. Namun, sebelum makhluk itu sampai ke mulut gua, makhluk itu terbakar dan sirna begitu saja. Danan dan yang lain mempertanyakan apa yang terjadi pada makhluk itu. Mereka pun mencoba memperhatikan dari mana makhluk itu berasal. Mereka pun melangkah dan menemukan sebuah sumur di salah satu sudut gua itu. Ada suara yang mendekat lagi dari dalam lubang sumur yang dalam itu. Mereka kembali bersembunyi dan mendapati keberadaan makhluk dengan wujud yang aneh lagi dari dalam sumur. Makhluk itu melakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya. Ia berjalan menuju mulut gua dan musnah begitu saja setelah terkena cahaya matahari. Tidak mungkin. Tiba-tiba wajah Rizal terlihat pucat. Ada apa, Zal? Tanya Danan bingung. Rizal melihat ke dalam gua dan mendapati ada pijakan-pijakan yang membentuk tangga menuju ke dalam sumur. Ia pun menyadari bahwa makhluk itu berasal dari tempat yang terhubung melalui sumur itu. Makhluk itu bukan dari alam ini, ucap Rizal dengan wajah pucat. Tidak sekedar menebak, Rizal juga berkomunikasi dengan Mbah Wijan secara batin. Mendengar perkataan itu, Guntur pun semakin cemas. Ia benar-benar merasakan keberadaan dirinya semakin dekat dengan Nyai Jambrong. Maksudnya, sumur ini menghubungkan ke tempat lain, tempat makhluk itu muncul? Tanya Guntur. Benar. Guntur pun mendahului dan bersiap menuruni sumur yang terlihat begitu tua itu. Tur, jangan gegabah, tahan Cahyo. Nyai Jambrong ada di sana, Mas. Kalau aku yang tidak sepeka kalian saja merasakan bahaya seperti ini, pasti sesuatu yang mengerikan benar terjadi di sana. Tolak Guntur yang bersiap menuruni sumur itu. Danan dan Cahyo pun tidak menampik kenyataan itu. Mereka merasakan sumur itu menghubungkan mereka dengan kekuatan gaib yang begitu besar. Sebenarnya, apa yang terjadi di sana, Zal? Danan memastikan. Eyang sama Panji sudah dalam perjalanan ke tempat ini. Makhluk-makhluk tadi, mereka berasal dari Jagat Segoro Demit. Danan dan Cahyo panik mendengar pernyataan itu. Maksudmu, gerbang Jagat Segoro Demit sudah terbuka? Malam sebelumnya, Nyai Jambrong mengusap air matanya. Terlihat matanya begitu sembab meratapi apa yang terjadi padanya malam itu. Matur nuwun Gusti,
Matur nuwun kangge kabeh sing kedadeyan ing wayah wengi iki. Nyai Jambrong pun menyudahi tangisnya dan berdiri dengan tegar. Ia mulai melangkah menuju teman-teman yang telah menantinya. Tidak ada perkataan apapun di antara mereka. Senyuman kecil di bibir Mbok Sar dan yang lain mengisyaratkan bahwa mereka mengerti akan apa yang terjadi pada Nyai Jambrong. Mereka pun melangkah lebih dalam menuju tujuan mereka. Nyai Jambrong sempat sekali menoleh ke arah desa. Saat itu bukan desa mati yang terlihat di matanya. Ingatannya membuat ia melihat desa Giriwening di zaman dulu, tempat di mana ia memulai kisah cinta dengan kekasihnya. Langkah kaki mereka membawa mereka menuju komplek pemakaman tua yang ditumbuhi oleh ilalang. Mbah Jiwo dan Bliwaja membukakan jalan dengan menyibakkan ilalang itu. Berhenti. Mbok Sar menyadari sesuatu. Ia berjalan ke salah satu arah dan menemukan sebuah jasad tanpa kepala di sana. Sesuatu baru saja terjadi, ucapnya. Kang Jawir mendatangi jasad itu dan menyadari bahwa kepala itu terpisah bukan dengan senjata tajam, tapi dengan tarikan yang begitu kuat. Ini teh bukan ulah manusia. Saat itu ada perasaan yang aneh menyelimuti mereka. Jangan macam-macam. Tiba-tiba Nyai Jambrong melesat, menendang sesosok makhluk berwujud pria tua yang membawa cangkul. Tidak ada yang menyadari bahwa sosok itu sudah mengincar kepala pengikut Mbok Sar. Harus ada bayaran. Kalian tidak bisa memasuki tempat ini tanpa bayaran, ucap sosok yang menunggu pemakaman itu dengan tatapan yang tajam. Jadi, jasad pemuda ini adalah bayaran yang diberikan oleh seseorang, tebak Bliwaja. Tidak ada bayaran lagi yang akan kau terima, makhluk laknat. Mbok Sar mulai marah. Keempat pengikutnya bersiap menunggu perintah Mbok Sar. Namun Mbok Sar menahan mereka dan mengeluarkan sebuah botol kecil. Ia pun mengeluarkan sebuah pil hitam dari botol itu dan memasukkan ke dalam mulutnya. Sadar akan apa yang dilakukan Mbok Sar, Nyai Jambrong dan yang lain pun mundur. Sebuah mantra diucapkan oleh Mbok Sar sambil mengunyah pil hitam itu. Pahit, mulut Kang Jawir pahit, ucap Kang Jawir yang merasakan keanehan. Mbah Jiwo pun menarik Kang Jawir untuk ikut mundur. Mereka harus mengambil jarak agar tidak terpengaruh dengan ajian yang digunakan oleh Mbok Sar. Sementara itu, sosok makhluk penunggu makam itu merasakan yang lebih mengerikan. Ia merasakan rasa pahit yang menjulur dari lidah hingga ke seluruh tubuhnya. Apa yang akan kau lakukan? Mbok Sar bergeming dan terus membaca mantra-mantra dengan pil hitam di mulutnya. Makhluk itu merasakan bahwa apa yang ia rasakan berasal dari Mbok Sar dan hendak mengincarnya. Tanpa masuk di nalar, sosok makhluk penunggu makam itu tiba-tiba sudah berada di belakang Mbok Sar dan mengayunkan cangkulnya. Tepat bersamaan dengan Mbok Sar menggigit dan memecahkan pil hitam dalam mulutnya, saat itu juga makhluk penunggu makam itu ambruk dengan tubuh yang terbelah-belah. Makhluk itu pun mati seketika tanpa mampu melakukan perlawanan. Mbok Sar meludahkan sisa pil itu ke tubuh makhluk yang perlahan mulai berubah menjadi asap hitam. Kita lanjutkan perjalanan kita, perintah Mbok Sar. Mereka hanya menatap sisa-sisa tubuh makhluk itu dan masuk ke dalam komplek pemakaman tua. Nyai Jambrong mengarahkan mereka ke satu tempat, namun arahnya melangkah seolah sengaja untuk melewati sesuatu. Nyai Jambrong berhenti sejenak di sebuah pemakaman. Ia menemukan sebuah makam yang telah digali dengan nama yang sangat ia kenal di batu nisan itu. Tangan Nyai Jambrong mengepal begitu keras saat mengetahui makam itu telah berlubang. Ini teh makam siapa? Apa yang diharapkan dari makam ini? Tanya Kang Jawir. Benar, sesuatu yang ada di makam ini pasti bukan sesuatu yang biasa. Bliwaja menebak.
Tanpa merespon mereka, Nyai Jambrong jongkok dan mengelus-elus batu nisan itu. Seharusnya jasadnya telah musnah di telan bumi. Lalu apa yang mereka cari dari makam ini? Gumam Nyai Jambrong dengan wajah yang sedih. Kamu mengenalnya? Siapa namanya? Linggajaya? Tanya Mbok Sar sambil membaca batu nisan itu. Dia suamiku. Mendengar jawaban itu, seketika raut wajah Mbok Sar dan yang lain berubah. Suami Nyai Jambrong? Tak ada satupun dari mereka yang terpikirkan untuk membayangkan suami dari seorang pendekar tua bernama Nyai Jambrong. Dan di tempat ini, mereka semua benar-benar melihat sisi manusiawi dari pendekar tua itu. Tidak mungkin. Jika ia hidup di zaman itu, harusnya tubuhnya sudah habis terurai dalam tanah. Lalu untuk apa ada yang membongkar tanah ini? Bliwaja mencoba membaca keadaan. Nyai Jambrong menggeleng. Ia benar-benar tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Raut wajah sedih kembali terlihat di wajah Nyai Jambrong ketika melihat keadaan makam suaminya. Setelah kematiannya, aku tak pernah mengunjungi makam ini sekalipun. Aku hanya memandangnya dari jauh tanpa berani untuk menemuinya, ucap Nyai Jambrong. Ia ingat bahwa rasa sakit atas kehilangan suaminya merubah dirinya menjadi begitu hitam. Takut akan larut, akan kesedihan dan merasa malu akan jalan hitam yang ia tempuh, membuatnya memutuskan untuk tidak mengunjungi makam suaminya lagi. Walau begitu, tidak ada petunjuk yang bisa didapatkan dari sana. Hanya satu tempat yang tersisa di desa itu yang mungkin terdapat apa yang mereka cari. Nyai Jambrong pun kembali berdiri dan memimpin mereka menuju tempat yang tertutup ilalang tinggi dengan ujungnya sebuah goa yang begitu tua. Sepertinya mereka juga masuk ke sana, ucap Bliwaja yang masih penasaran dengan sosok yang datang lebih dulu sebelum mereka. Benar, kita jangan membuang waktu lagi, sambung Mbok Sar itu. Bliwaja sempat tertahan saat memasuki gua itu. Ia merasakan perasaan yang begitu kelam dari dalam. Ada yang melakukan ritual, ucapnya sambil mendentingkan cawan kuningan di tangannya. Suara denting dari cawan itu menggema di mulut gua. Namun gelombang kekuatan putih dari gema itu tak mampu menembus ke dalam gua. Ini kekuatan dari alam lain, ucapnya cemas. Nyai Jambrong dan yang lain mengerti maksud Bliwaja. Mereka masuk lebih dalam melewati gua yang membentuk sebuah terowongan. Ada celuk berbentuk seperti kamar-kamar kecil yang dihuni oleh makhluk-makhluk mengerikan. Mulai dari sosok nenek tua berpakaian Belanda yang sedang memainkan rambutnya, hingga prajurit Belanda yang menenteng kepalanya sendiri. Saat mereka melintas, sosok nenek yang berpakaian Belanda itu keluar dan menatap mereka dari belakang. Mbok Sar dan yang lain menyadari hal itu dan menoleh. Hentikan mereka. Yang mereka lakukan akan menghancurkan alam kalian, sosok nenek itu berkata dengan wajah yang datar. Di sisi lain, prajurit tanpa kepala itu pun keluar dari tempatnya dan memperingatkan mereka. Yang akan mereka dapatkan tidak akan sebanding dengan apa yang dikorbankan. Mbok Sar mendekat ke arah nenek tua itu, sementara Bliwaja mendekat ke arah prajurit Belanda itu. Siapa yang kalian maksud? Tanya Mbok Sar. Sepasang manusia muda. Mereka mencuri kekuatan dari alam lain yang selama ini tersegel. Nenek itu menjawab. Namun setelahnya, ia kembali ke tempat persembunyiannya. Mereka hanya akan menjadi bagian dari kami jika terus melakukan niatnya. Suara dari kepala yang ditenteng oleh prajurit itu memperingatkan Bliwaja. Roh itu hanya mendekat sesaat sebelum akhirnya kembali ke tempat di mana roh mereka terikat. Walau begitu, peringatan dari mereka sudah cukup untuk menjelaskan situasi di sana. Semakin dalam mereka melangkah, semakin firasat buruk mengusik mereka.
Ada cahaya samar dari sisi terdalam gua. Perasaan aneh itu berasal dari sana. Pemandangan yang megah dan mengerikan pun terlihat di hadapan mereka. Gua yang begitu gelap berujung pada sebuah tempat yang begitu besar dengan keberadaan candi yang tersembunyi di dalamnya. Akar dari pohon besar merambat menyembunyikan satu-satunya celah cahaya yang masuk ke dalam gua itu. Gila, candi pemujaan. Boksar tidak menyangka dengan apa yang ia lihat. Sementara Kang Jawir hanya menganga melihat pemandangan yang begitu megah sekaligus mengerikan. Saat Mbah Jiwo mendekat, tiba-tiba ia terjatuh. Sesuatu yang begitu hitam menekan tubuhnya dan membuatnya merasa begitu berat. Ada sesuatu yang menyelimuti tempat ini, ucapnya. Bliwaja juga mencoba mendekat. Ia berhasil berjalan beberapa langkah, namun ia pun terpental tak mampu menembus kekuatan yang meluap di sekitar candi itu. Boksar, Bliwaja menyadari sesuatu. Ia meminta Boksar mendekat dan memeriksa tempat itu. Ada yang aneh. Apa yang kita lihat tidak seperti apa yang terjadi sebenarnya. Ada peperangan tepat beberapa langkah di hadapan kita, ucap Bliwaja yang sempat melihat beberapa saat ketika melangkah ke depan. Boksar pun mengerti. Ia meminta para pengikutnya menyiapkan perlengkapan ritualnya. Ada sebuah tempayan yang diisi air dengan beberapa jenis kembang. Ia membacakan mantra dan menuangkan beberapa tetes ramuan pada tempayan itu. Seketika, wajah Boksar terlihat pucat. Ia melihat ke depan mereka, kembali melihat ke arah tempayan, dan memastikannya berkali-kali. Ia melihat keberadaan pasukan demit hanya beberapa langkah di hadapannya. Pasukan demit itu menatap mereka semua dari balik tirai kekuatan itu dengan beringas, seolah menunggu aba-aba untuk bisa segera menghabisi Nyai Jambrong dan yang lain. Pasukan demit, mereka bukan makhluk dari alam ini, ucap Boksar menatap ke arah Nyai Jambrong. Apa maksudmu, Sar? Pasak manusia tertancap di dahi patung dewa di candi itu. 2 manusia bertahta di sana, seorang pemuda dan seorang perempuan. Ada sosok makhluk berwujud perempuan berpakaian kebaya, berwajah pucat dan mulut yang begitu lebar di tengah-tengah mereka. Ia menimang bayi hitam di tangannya. Keadaan ini artinya celah jagat Segoro Demit telah terbuka. Boksar menjelaskan apa yang terjadi di sana. Tidak mungkin. Mbah Jiwo menggeleng mendengarkan penjelasan itu. Saat itu juga, Bliwaja merubah wujudnya menjadi sosok Rangda yang begitu bengis. Kekuatan yang besar meluap dari tubuhnya. Kita tidak bisa membiarkan celah itu terbuka dengan lebih lebar. Kekuatanku bisa melubangi penghalang itu jika kalian siap, ucap sosok Rangda Bliwaja. Aku bisa menidurkan mereka yang lemah. Setidaknya itu bisa meringankan beban kalian, ucap Nyai Runtak. Mbah Jiwo mengambil pusaka butiran hitamnya dan memanggil Ki Mahesa Ombo. Nyai Jambrong pun sudah benar-benar bersiap dengan segala yang mungkin terjadi. Jika aku harus mati, izinkan aku mati setelah menghentikan mereka, doa Nyai Jambrong dalam hati. Boksar berdiri dan memperjelas apa yang harus mereka perbuat. Kita tidak bisa menunggu lagi. Keris Raga Sukma ada di tangan mereka. Itu artinya, Danan, Mbah Jiwo menoleh ke arah Boksar. Kita tidak akan tahu sampai kita memastikannya sendiri. Suara raungan Rangda Bliwaja memecah keheningan di gua itu. Rasa cemasnya akan keadaan Danan membuatnya tak perlu berpikir lagi untuk menembus tabir di hadapan mereka. Gelombang api yang besar membakar ruang kosong di hadapan mereka. Seketika, hawa panas memenuhi gua,
dan suara mengerikan pun terdengar dari arah celah itu. Sekarang, perintahnya, mereka menyerbu masuk ke batas gaib di hadapan mereka. Benar saja, berbagai makhluk sudah bermunculan di sana. Sebagian dari mereka tertidur begitu merasakan keberadaan Nyai Runtak. Namun mereka sadar bahwa ada alasan mengapa makhluk-makhluk itu tidak begitu saja menyerang mereka. Di tengah kerumunan pasukan demit itu, ada seseorang yang bertarung dengan makhluk-makhluk berwujud mengerikan itu. Nyai Jambrong yang melihat kejadian itu seketika terdiam. Air matanya tiba-tiba menetes, tak mampu percaya dengan apa yang ia lihat. "Nyai," Mbah Jiwa mencoba menahan Nyai Jambrong yang seketika berlari menembus kerumunan pasukan demit. Namun Nyai Jambrong tidak menggubris. Ia berlari sekuat tenaga, menghalau semua serangan yang mencoba menyerangnya. Hanya satu tujuannya saat itu. Tak peduli hidup dan mati, ia harus sampai di tempat di mana pertarungan itu terjadi. Seekor kera bermata satu melesat dengan cepat menyerang sosok pria yang masih kerepotan menghadapi sekumpulan siluman ular yang mencoba menjebaknya. Tendangan Nyai Jambrong mementalkan makhluk itu, menahan cakarnya yang tajam menyentuh pria itu. Pria itu menoleh ke arah Nyai Jambrong, namun Nyai Jambrong masih membelakanginya, tak mampu menunjukkan wajahnya yang jelas lebih tua dari pria yang bertarung itu. "Terima kasih Nyai Pendekar," ucap pria itu sambil mematahkan kepala sosok siluman ular yang menyerangnya. Nyai Jambrong dengan sekuat tenaga menghadapi makhluk-makhluk yang mendekat ke arah mereka. Air matanya menetes dan perasaan di hatinya membuatnya sulit untuk berkata-kata. "Mengapa kau ada di sini? Makhluk-makhluk ini tidak akan ada habisnya. Kau akan mati sia-sia." Nyai Jambrong berkata dengan suara yang gemetar tanpa menatap wajah pria itu. "Harus ada yang menghentikan mereka. Alam manusia berada dalam bahaya jika mereka keluar dari sini." Air mata Nyai Jambrong menetes semakin deras. Ucapan itu menandakan bahwa sosok yang bertarung di dekatnya itu adalah sosok yang ia kenal. "Kau bahkan tidak berubah sedikit pun," gumam Nyai Jambrong. Kobaran api membakar sebagian pasukan demit itu. Rangda Bliwaja mengamuk. Ki Mahesa Ombo membantu pertarungan Nyai Jambrong dan pria itu. Mbah Jiwa pun sudah memainkan pecut pusakanya menghadapi segala makhluk yang datang kepadanya. Pria itu mendengar perkataan yang diucapkan oleh Nyai Jambrong. Dengan bantuan itu, ia dapat berhenti sejenak dan menatap Nyai Jambrong. "Siapakah Anda, Nyai Pendekar?" "Kau mengenalku?" ucapnya. Nyai Jambrong tidak menoleh. Ia tetap bertarung dengan pasukan kera yang marah ketika kawanannya dihajar olehnya. "Tidak, aku Nyai Jambrong. Kita tidak saling kenal." Suara Nyai Jambrong gemetar. Ia menahan perasaan dalam hatinya, seolah-olah ada sesuatu yang ingin meledak dari dalam dirinya. Namun ia sadar dirinya hanyalah sosok nenek-nenek tua yang tidak lagi berarti apa-apa. Pria itu tidak puas dengan jawaban Nyai Jambrong. Saat itu, ia menarik tangan tua itu dan menghajar kera-kera siluman itu dengan ajian yang membakar tubuh mereka. Kobaran api itu menerangi penglihatan mereka. Nyai Jambrong hanya memalingkan wajahnya sambil berusaha menutupinya. "Tidak mungkin. Suminah? Kau Suminah kan?" Pria itu mengenalinya. "Aduh, cintaku sayangku tetap mengenaliku. Memang Ayang yang terbaik." Sejenak Nyai Jambrong terdiam. "Bukan, aku bukan perempuan cantik dan muda seperti Suminah yang kau maksud." Sebentar. Perempuan cantik dan muda seperti Suminah? Lah, dia muji diri sendiri dong. Dasar Nyai Jambrong." Tapi pria itu tidak peduli. Di tengah pertarungan itu, pendekar itu memeluk seorang nenek tua yang masih terus menangis hingga matanya sembab. Lepaskan aku. Jangan sentuh diriku. Tidak pantas seorang pendekar sepertimu memeluk seorang nenek tua," ucap Nyai Jambrong.
Kang Jawir yang mendengar ucapan itu pun menggerutu. Lah, terus saya teh gimana? Bisiknya sambil menoleh ke arah Nyai Runtak yang di punggungnya yang jauh lebih tua dari dirinya. Pendekar itu tidak peduli. Raut wajahnya yang sebelumnya terlihat tegang tiba-tiba mencair. Aku pernah berharap seandainya aku kembali bangkit, setidaknya aku bisa bertemu denganmu, Suminah. Aku kira itu mustahil. Air mata haru mulai menetes di pipi pria itu. Sudah Linggajaya, sudah. Aku sudah tidak pantas. Linggajaya tidak peduli. Ia terus menatap Nyai Jambrong dengan senyumannya. Di matanya, Nyai Jambrong tetaplah Suminah, satu-satunya perempuan yang ia cintai dengan segenap hati. Kau sudah mati, Linggajaya. Bagaimana kau bisa di sini? Ini sudah ratusan tahun semenjak kematianku, Suminah. Bagaimana kau masih bisa hidup sampai saat ini? Saat itu juga mereka tertawa dengan pertanyaan yang saling mereka lemparkan. Dalam hatinya mereka tidak peduli dengan apa penyebab mereka masih bisa bertemu. Setiap detik yang terjadi saat itu adalah anugerah Tuhan yang terbesar untuk mereka. Kalau begitu, kita saling berhutang untuk menceritakan itu semua, ucap Linggajaya. Benar, tidak ada yang boleh mati lagi sebelum menceritakan itu semua, balas Nyai Jambrong. Saat itu juga sebuah ilmu yang sudah tak pernah terdengar muncul kembali di dalam goa itu. Suara dari dalam bumi bergemuruh menyambut ajian tarung bumi yang dibangkitkan kembali oleh Linggajaya. Sementara itu, Nyai Jambrong menatap ke langit sambil menggenggam butiran tasbihnya. Hembusan angin bertiup kencang dari celah kecil yang menunjukkan keindahan langit. Gemerisik angin menyambut kembali ajian Songgo Langit yang disegel oleh Nyai Jambrong setelah kematian Linggajaya. Perhatikan Jiwo, kita akan melihat kemunculan petarung gila yang melegenda di masa lalu, ucap Boksar. Kekuatan yang besar seketika menyelimuti Linggajaya dan Nyai Jambrong yang menerobos kerumunan pasukan demit. Mereka tidak lagi menghalau serangan setan-setan itu. Segala serangan yang menyentuh tubuh Linggajaya tak menggores sedikit pun tubuhnya. Sedangkan serangan yang mengarah ke tubuh Nyai Jambrong tak satu pun yang menyentuh tubuhnya juga. Kedua petarung itu bertarung dengan gila. Namun alih-alih terlihat seperti pertarungan yang brutal, pertarungan mereka terlihat indah bagaikan tarian yang saling melengkapi. Namanya Nyai Kuara, nenek yang menggendong bayi hitam itu yang membuka celah ini dengan bantuan dua manusia itu, ucap Linggajaya. Pasak itu yang menjadi kuncinya kan, Kang Mas? Nyai Jambrong memastikan. Benar. Hanya dalam beberapa saat, mereka berdua berhasil menembus kerumunan dan melihat apa yang sebelumnya diceritakan oleh Boksar. Mas Suryo, siapa mereka? Tanya Asri yang tengah duduk nyaman di singgasana sebelah kiri. Entah Asri, yang pasti mereka ingin menggagalkan rencana kita, balas Suryo. Nyai Kuara pun berdiri, ia menyambut kedatangan Linggajaya dan Nyai Jambrong. Benar, mereka pengacau yang ingin menghalangi kita, ucap Nyai Kuara. Bayi di pelukannya itu segera menyadari kedatangan Nyai Jambrong dan Linggajaya. Dengan raut wajah kesal, ia menoleh dan tatapannya memancarkan kekuatan yang begitu besar. Mata bayi itu membawa kutukan. Linggajaya melesat ke depan Nyai Jambrong dan melindungi kekasihnya itu dari tatapan bayi Kuara. Penglihatan Linggajaya memudar, tubuhnya merasakan rasa panas yang membakar. Namun, semua itu hanya sesaat. Ajian tarung bumi miliknya memulihkan raganya setiap kakinya menapak di tanah. Sementara itu, sumbu kekuatan sudah merasuk ke kepalan tangan Nyai Jambrong. Tepat saat Linggajaya menyingkir, suara raungan harimau terdengar bersama pukulan Nyai Jambrong yang menghantam Nyai Kuara. Nyai Kuara terhempas jatuh ke belakang. Ia tetap berusaha melindungi bayi di gendongannya saat itu. Tidak kusangka ada yang mampu menyaingi kekuatan kami di zaman ini, ucap Nyai Kuara yang segera berdiri. Kau salah, kami berdua tidak dari zaman ini.
balas Nyai Jambrong sembari menghantamkan tendangan bersama dengan hentakan kaki Linggajaya. Lantai singgasana itu hancur, namun Nyai Kuara sudah tidak ada lagi di sana. "Asri, kita bantu Nyai Kuara," ucap Suryo yang telah menggenggam keris di tangannya. "Tapi mereka manusia, Mas." Asri terlihat ragu. "Tidak perlu. Kalian hanya perlu menjaga singgasana itu." Di tengah keraguan mereka, tiba-tiba terlihat wujud yang berbeda di antara mereka. Nyai Kuara menelan bulat-bulat bayinya itu dan berubah menjadi sosok makhluk tua berambut putih. Wajahnya tak lagi memiliki perangai manusia. Mengetahui betapa mengerikannya sosok itu, Bliwaja melayang dalam wujud Rangda membenturkan kekuatannya dengan sosok itu. Namun saat itu ia terpental. Linggajaya tak tinggal diam. Ia bersama Nyai Jambrong menyerang secara bersamaan dengan melompati dinding-dinding goa. Namun mereka pun tak mampu membuat Nyai Kuara tergores. "Ternyata bayi itu adalah manifestasi dari kekuatannya. Inilah wujud ia yang sebenarnya," ucap Boksar. "Kang Jawir teh takut Nyai Kurawa menyerap kekuatan dari celah itu terus." Mendengar ucapan Kang Jawir, mereka pun sadar. Sekuat apapun mereka menyerang Nyai Kuara, kekuatan dari celah jagat Segoro Demit akan memulihkan dirinya dan memperkuat dirinya lagi. "Sial, jadi sekuat ini makhluk pembuka gerbang," keluh Mbah Jiwo. Merasakan keadaan yang semakin berbahaya, Bliwaja pun tidak lagi menahan kekuatannya. Ia memberi isyarat pada Mbok Sar untuk membuat tabir gaib dan kepada yang lain untuk berlindung di baliknya. Tubuh Rangda Bliwaja pun menyala keemasan. Kekuatan yang mengerikan meledak-ledak di langit-langit goa. Nyai Kuara yang menyerap kekuatan jagat Segoro Demit pun merasa terancam dengan kekuatan itu. Ia membuat tabir gaib untuk melindungi singgasananya. Dua kekuatan besar beradu di dalam gua itu. Cahaya emas dari Rangda dan kekuatan hitamnya Nyai Kuara. Benturan kekuatan itu menghabisi sedikit demi sedikit pasukan demit yang ada di sana. "Gila, kekuatan itu. Aku ingin kekuatan sebesar itu," teriak Surya yang gemetar melihat kemampuan Bliwaja. Sedangkan Asri terlihat pucat. Ia tidak menyangka akan melihat pemandangan mengerikan seperti ini di perjalanannya. "Mas, aku takut, Mas. Apa kita bisa keluar hidup-hidup dari sini?" ucap Asri. "Tidak, kita akan keluar dengan kesempurnaan. Nyai Kuara sudah menjanjikan kedikdayaan jika kita menyelesaikan lelaku ini." Asri masih gemetar. Ia beberapa kali menatap paku yang mereka ambil dari tubuh Linggajaya yang saat ini tertancap di dahi patung menyerupai dewa itu. "Kalian teh manusia kan? Pergi dari sana. Kalian bakal mati kalau terus ada di sana," teriak Kang Jawir. "Berisik, kami tahu. Kalian ingin merebut tahta ini dari kami. Tidak akan kubiarkan," ucap Suryo keras kepala. Asri yang mulai ragu ingin beranjak dari singgasana batu itu. Namun Suryo menatapnya dengan tajam. "Sabar Asri, sedikit lagi. Nyai tidak akan kalah." Kekuatan yang begitu besar pun meledak. Cahaya emas bersinar pekat membutakan setiap makhluk yang melihat dengan mata. Saat cahaya itu menghilang, terlihat Bliwaja terjatuh di tanah dengan darah yang bermuncratan dari mulutnya. "Bliwaja!" Mbah Jiwo segera menjemput Bliwaja dan membawanya ke dalam tabir gaib yang dibuat oleh Boksar. "Inilah batasku," ucap Bliwaja yang sekarat. Linggajaya dan Nyai Jambrong takjub melihat apa yang terjadi. Seluruh pasukan dedemit itu musnah dengan kekuatan Bliwaja. Bahkan di zaman mereka muda pun mereka tidak pernah melihat ada manusia yang bisa mengerahkan kekuatan sebesar itu. "Terkutuk kau!" Nyai Kuara merasakan rasa sakit yang tidak berkesudahan. Ia berusaha berdiri, memulihkan dirinya, dan memanggil kembali pasukan-pasukan demit dari celah jagat Segoro Demit. Tapi semua usahanya itu tidak membuahkan apapun. Apa yang terjadi?" Rasa sakit dari serangan Bliwaja masih menjalar di seluruh tubuhnya. Tidak ada satupun makhluk dari jagat Segoro Demit yang datang.
Ia menoleh ke celah yang ia buka, dan celah itu tak lagi terlihat. Manusia brengsek, apa yang kalian lakukan? Saat itu Nyai Kuara menyadari bahwa pasak di dahi patung dewa itu telah hilang. Siapa yang mampu mencabut pasak itu dari patung dewa? Mata Nyai Kuara pun segera menemukan Mbah Jiwo yang kini menggenggam 2 buah pasak di tangannya. Aku pernah mencabut yang lebih sulit, ucap Mbah Jiwo memamerkan pasak itu, dan pasak yang ia cabut dari lulut ireng. Saat itu Nyai Jambrong dan Linggajaya bersiap meninggalkan tabir gaib dan menghabisi Nyai Kuara. Namun sesuatu terjadi ketika mereka baru saja bersiap. Kabut putih bermunculan di pelataran singgasana tempat Nyai Kuara berada. Suara teriakan seseorang terdengar bersamaan dengan begitu banyak langkah kaki yang mendekat. Tidak kusangka kau dipermalukan sampai seperti ini, Nyai, ucap sosok pria tua berambut panjang yang bertelanjang dada dengan tato ular yang mencolok di dadanya. Suasana yang ada di tempat itu yang mulai tenang tiba-tiba kembali mencekam. Ki Kundawayan, kalian datang di saat yang tepat, ucap Nyai Kuara. Dari kabut itu muncul sekelompok orang-orang dari berbagai latar. Mereka adalah pendekar dan dukun-dukun sakti dari berbagai perguruan yang mengincar kekuatan dari jagat Segoro Demit. Ki Kundawayan mengambil sebuah keris dari pinggangnya dan menancapkannya di sebelah keris Raga Sukma. Itu keris Dasa Sukma Dirga. Apa yang terjadi pada Dirga? Mbah Jiwo terlihat cemas. Rasa khawatir itu semakin menjadi ketika melihat seseorang keluar dari kabut itu dengan mata yang memutih, tubuh yang kurus, dan makhluk berwujud lintah besar berkepala bayi. Jagat, tidak mungkin. Nyai Jambrong segera mengenali pria yang berada dalam kondisi mengenaskan itu. Kenalanmu itu dikendalikan oleh makhluk yang menempel di tubuhnya. Jangan gegabah, ucap Linggajaya. Akang Linggajaya masih terlihat keren seperti dulu kalau bicara. Aduh suamiku, batin Nyi Jambrong dalam hatinya. Baiklah, sampai di sini dulu episode Jagat Segoro Demit 2. Kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih atas segala support yang sudah diberikan. Oh iya, jangan lupa untuk tuliskan komen ya. Tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya pamit. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.